Kembali bersama Franky Welirang dalam DBS To The Point. Pak Franky, saya mengutip Anda terakhir kalimat Anda bahwa semua harus terbuka. Kan Ya. kalau semua terbuka lalu kemudian dibuka begitu, itu berarti semua orang mestinya bisa tahu gitu. Ya. Tapi ada cerita di saat-saat Lebaran atau bulan suci Ramadan begini kan ada perilaku konsumen, tapi juga ada perilaku pedagang, ada juga perilaku birokrasi yang kemudian entah bagaimana membuat orang merasa loh harus membiayai dengan mahal semuanya. Kira-kira begitu. Soal perilaku pedagang ketika hari-hari Lebaran atau hari-hari bulan suci Ramadan ini, apa yang Anda lihat? Saya kira semua pedagang sudah tahu. Semua pedagang sudah tahu? Pasti tahu ya bahwa ada peningkatan permintaan. Betul-betul. Dan semua pedagang pasti mencari produknya yang biasa dia dagangkan supaya dia bisa memenuhi pasaran. Itu nomor satu. Persoalannya kalau barang ini nggak ada. Persoalannya kalau barang yang nggak ada. Nggak cukup, ya kan? Jadi ini satu sisi, ya kan? Apakah dia akan bermain dengan stok? Saya nggak bisa jawab terhadap hal itu. Tapi kenapa? Itu akan membawakan cost of money. Cost of money bagi pengusaha, pedagang ya. Mengapa? Nyimpan, angkut, bongkar muat, nyimpan, bongkar muat, angkut lagi. Ya, nggak ada tuh pedagang yang bermain begitu. Saya kira pedagang besar juga nggak ada begitu. Kalau dia punya gudang, dia akan servis itu pasar dengan lancar. Ya, demikian juga pedagang ini pedagang besarnya, pedagang retail sama retail. Saya kira yang di pasar-pasar itu nggak bakal begitu. Kalau dia punya kepastian terus-menerus, sehingga perilaku daripada konsumen juga bisa lebih tenang membeli, ya kan? Masalahnya ini kan availability dan pasokan ini. Availability ya pasokan ya tentu. Jadi pasokan. Jadi pasokan ini terganggu. Nah, kalau pasokan ini terganggu, ya kan ada dua kan pasokan. Pasokan dalam negeri, ya kan hasil dari para petani kita, satu pasokan, satu lagi adalah pasokan impor, ya kan. Ada tergantung jenis produknya, ya kan. Produk-produk yang sifatnya memiliki daya simpan lama pasti impor, biji-bijian, ya kan. Pasti beras, jagung salah satu. Betul. Ini dilihat. Tentunya berapa besar kapasitas kemampuan nasional untuk mensuplai untuk kebutuhan menjelang hari raya. Itu harus ada. Ya, sebelum Anda teruskan itu, tapi kan sangat umum terjadi atau cerita atau berita yang mengatakan bahwa ada mafia di kalangan pengusaha ini atau pedagang, kan itu yang terjadi dan memanfaatkan kesempatan di mana permintaan begitu tinggi. Cerita itu gimana menurut Anda? Saya nggak ketemu gitu-gituan gitu. Benar. Ya, di dalam hal itu. Saya merasakan hal itu tidak demikian gitu. Ya kan? Mungkin saja satu pedagang dia bicara harga segini. Itu bisa. Itu kita tidak bisa menginikan. Tapi pedagang itu mengikuti harga dari satu pasaran ke pasaran yang lain, berita itu sangat cepat. Ya kan? Jadi di dalam hal itu ya tergantung pasokan kan? Ya, betul. Nah, kalau kita bicara pasokan, ya kan, artinya ada beberapa pasar modern maupun pasar tradisional. Betul. Total nasional pasar tradisional ini Jabodetabek itu kurang lebih 349 pasar. Di seluruh Jabodetabek ya? Ya. Nasional mungkin 2.749 pasar. Semua jumlah pasar kita tahu. Bagaimana berkomunikasi dengan pasar ini kan yang sangat penting. Nah, berkomunikasinya bukan dengan kepala pasar, ya kan? Tapi dengan pelaksana di lapangan. Pelaksana yang terdiri dari bermacam-macam. Ada tukang daging, tukang ayam, tukang daging ikan, itu, ya kan? Sayur mayur dan buah dan barang-barang pokok. Bukan kepala pasarnya. Ini adalah pelaksana. Kita duduk dengan mereka sama-sama. Anda bisa nggak harga nggak naik? Anda membutuhkan pasokan yang bagaimana? Nah, pengamatan Anda sendiri, apakah pemerintah tidak membicarakan itu dengan orang-orang ini atau saya nggak tahu, ya kan? Tapi yang nyatanya kan keluar pasar baru di luarnya dengan tenda operasi pasar. Ya, sekarang operasi pasar pun operasi sampai pasar tidak itu efektif. Tidak akan menjamin bahwa ini yang bakal turun. Dia selesai di sini naikin nafkah saya hari ini.
ini kan ada satu etika dan tradisi. Mereka kan orang-orang yang mencari nafkah. Hargai dong dia. Jangan dia dipercaya. Pak Franky, saya sebetulnya ingin sekali dapatkan gambaran jawaban dari Anda tentang kenapa operasi pasar ini tidak sepenuhnya berhasil menekan harga-harga. Dia nggak bisa masuk kan di pasar. Ini di luar pasar. Di luar pasar. Ya kan? Nomor satu itu. Mengapa ada controller pasar di sini? Ya. Nah, di sini kan nggak bisa terus-menerus. Tetapi kalau ikuti jalan ujung-ujung kan subsidi. Ya, tapi tidak saya kalau ikuti jalan pikiran pemerintah ya, oke, daripada kita ikutin cara tanda kutip mafia, kita geber dengan cara yang begini. Yang nggak begitulah. Orang yang selalu di pasar sana ada pelanggan yang selalu di sana. Mereka diajak bicara. Mereka diajak bicara. Ya, bukan kepala pasar saya bilang. Pelaksana yang di pasar. Mereka bisa kok diajak bicara. Duduk sama-sama. Duduk sama-sama kita bicara. Anda kurangnya apa? Saya bantu. Ya, saya lancarkan pasokan Anda. Karena dengar-dengar katanya memang betul, mungkin pernyataan Pak Franky benar. Karena ketika daging operasi ini masuk ke pedagang, itu bisa ditolak. Karena katanya orang di atasnya akan mengatakan, kalau kau terima itu saya tidak akan supply lagi kau setelah... Nggak diajak ngomong. Nggak diajak ngomong. Karena itu diajak ngomong dong yang benar. Ya kan? Mari kita duduk ajak ngomong. Nah, saya sarankan ke depan, ajaklah ini bicara orang-orang ini. Mereka manusia yang sangat mengerti pelanggannya dan mereka juga tidak senang mengeksploitir di konsumennya. Itu pelanggan kok. Oke. Pak Franky, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut.